Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video edukasi ini. Perkenalkan, saya Subandiri Rozi dengan nomor induk mahasiswa 0519899858. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan di era pendidikan digital saat ini, yaitu automated online proctoring atau sistem pengawasan ujian daring secara otomatis. Dalam video ini ada 4 poin utama yang akan kita pelajari bersama. Pertama, apa itu automated online proctoring? Kedua, bagaimana sistem tersebut bekerja? Ketiga, manfaatnya dalam menjaga integritas akademik. Dan keempat, bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa. Mari kita mulai. Di era pendidikan jarak jauh seperti sekarang, ujian tidak harus dilakukan di dalam ruangan kelas. Mahasiswa dapat mengikuti ujian dari rumah, dari kafe, atau dari mana saja selama terhubung dengan internet. Namun, muncul satu pertanyaan besar. Bagaimana kita memastikan ujian tetap berlangsung dengan jujur dan adil? Jawabnya adalah automated online proctoring. Automated online proctoring adalah sebuah sistem teknologi berbasis kecerdasan buatan atau yang dikenal dengan AI yang dirancang khusus untuk mengawasi mahasiswa selama ujian berlangsung secara daring, tanpa memerlukan kehadiran pengawas manusia secara langsung. Sistem ini bekerja dengan merekam, menganalisis, dan mendeteksi potensi kecurangan secara real time atau secara langsung pada saat ujian sedang berlangsung. Automated online proctoring banyak digunakan dalam berbagai konteks, antara lain ujian akhir semester di perguruan tinggi, ujian sertifikasi profesional, tes masuk universitas, dan berbagai bentuk evaluasi penting lainnya dalam sistem pendidikan daring. Singkatnya, sistem ini adalah pengawas digital yang membantu memastikan setiap mahasiswa mengerjakan ujian secara mandiri, jujur, dan sesuai aturan. Sekarang, mari kita pahami bagaimana sistem automated online proctoring ini bekerja secara teknis. Sistem ini tidak hanya mengandalkan satu teknologi saja. Ada 5 lapisan teknologi yang secara bekerja integritas selama proses ujian berlangsung. Lapisan pertama, verifikasi identitas. Sebelum ujian dimulai, mahasiswa harus membuktikan bahwa mereka adalah orang yang benar-benar terdaftar. Ini dilakukan melalui foto, kartu tanda mahasiswa, pemindaian wajah, atau pertanyaan verifikasi. Langkah ini mencegah mahasiswa menggunakan orang lain untuk menggantikan mereka dalam ujian. Lapisan kedua, pemantauan kamera dan wajah. Selama ujian berlangsung, kamera komputer atau laptop merekam wajah mahasiswa secara terus-menerus. AI kemudian menganalisis pergerakan mata, ekspresi wajah, dan memastikan tidak ada orang lain yang terlihat di latar belakang layar. Lapisan ketiga, deteksi suara dan audio. Mikrofon aktif selama ujian untuk menangkap suara di lingkungan sekitar mahasiswa. Jika terdeteksi percakapan yang mencurigakan atau suara yang tidak wajar, sistem akan memberikan tanda peringatan. Lapisan keempat, pemantauan layar dan perangkat. Sistem merekam seluruh aktivitas layar komputer. Jika mahasiswa mencoba membuka tab baru, mengakseskan mesin pencari, atau membuka aplikasi lain yang tidak diizinkan, sistem akan langsung mendeteksi dan mencatatnya. Lapisan kelima, laporan AI otomatis. Setelah ujian selesai, sistem laporan otomatis menghasilkan secara lengkap yang menandai setiap aktivitas mencurigakan.
Laporan ini kemudian dikirim kepada dosen atau pengawas ujian untuk ditinjau dan diputuskan tindakan selanjutnya. Jadi sistem ini bekerja secara menyeluruh dari sebelum, selama, hingga setelah ujian selesai. Mengapa integritas akademik itu penting? Integritas akademik adalah fondasi kepercayaan dalam dunia pendidikan. Ketika seseorang mahasiswa lulus dengan nilai yang diraih secara jujur, nilai tersebut memiliki makna yang sesungguhnya bagi mahasiswa itu sendiri, bagi universitas, dan bagi dunia kerja yang akan menerimanya. Automated online proctoring memberikan 6 manfaat utama dalam menjaga integritas akademik. Manfaat pertama, keadilan dan kesetaraan. Semua mahasiswa dinilai berdasarkan kemampuan asli mereka. Tidak ada yang mendapatkan keuntungan tidak adil hanya karena berhasil curang. Manfaat kedua, kredibilitas ijazah. Ketika proses ujian diawasi dengan ketat, gelar dan sertifikat yang diperoleh memiliki nilai dan kepercayaan yang tinggi di mata ujian kerja dan industri. Manfaat ketiga, mendorong proses belajar yang nyata. Ketika mahasiswa tahu bahwa ujian diawasi dengan serius, maka terdorong untuk benar-benar memahami materi, bukan hanya menghafal atau mencari jalan pintas. Manfaat keempat, menjaga reputasi institusi. Universitas yang menggunakan sistem proctoring yang baik membangun reputasi sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas dan dapat dipercaya di tingkatan nasional maupun internasional. Manfaat kelima, fleksibilitas ujian. Mahasiswa tetap dapat mengikuti ujian dari rumah dengan pengawasan yang setara dengan ujian tatap muka di kampus. Dan manfaat keenam, mencegah kecurangan secara efektif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat kecurangan dalam ujian terbukti menurun secara signifikan ketika sistem monitoring otomatis diterapkan. Singkat kata, sistem ini bukan hanya soal mencegah curang, tetapi juga soal menghargai kejujuran. Disinilah pertanyaan yang penting muncul. Jika sistem ini merekam wajah, suara, dan layar kita, lalu bagaimana privasi kita dilindungi? Ini adalah kekhawatiran yang sangat wajar dan harus dijawab dengan serius oleh setiap institusi pendidikan. Universitas bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penggunaan sistem proctoring tidak melanggar hak-hak privasi mahasiswa. Berikut adalah 6 langkah perlindungan yang wajib diterapkan. Langkah pertama, enkripsi data. Semua data rekaman, termasuk video, audio, dan hasil analisis AI harus dienkripsi dan disimpan di server yang aman sesuai standar keamanan internasional dan tidak boleh dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Langkah kedua, batas waktu penyimpanan data. Data rekaman ujian hanya disimpan untuk jangka waktu tertentu. Misalnya 30 atau 90 hari setelah ujian dan kemudian dihapus secara permanen. Langkah ketiga, akses yang terbatas. Hanya dosen yang bersangkutan dan administrator akademik tertentu yang diizinkan mengakses data mahasiswa. Akses tersebut pun hanya boleh digunakan untuk keperluan evaluasi akademik, bukan untuk tujuan lain. Langkah keempat, persetujuan tertulis dari mahasiswa. Sebelum ujian dilaksanakan, mahasiswa harus diberitahu secara lengkap tentang data apa yang dikumpulkan, untuk tujuan apa, dan beberapa lama disimpan. Persetujuan mahasiswa adalah syarat mutlak. Langkah kelima, kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data. Sistem yang digunakan harus mematuhi regulasi yang berlaku seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia, serta standar privasi internasional lainnya. Dan langkah keenam, hak banding bagi mahasiswa.
Jika seorang mahasiswa berhasil analisis AI tidak akurat atau tidak adil, merasa tidak ada hasil, mereka memiliki hak untuk mengajukan banding dan meminta peninjauan ulang oleh manusia, bukan hanya tergantung pada keputusan otomatis mesin. Teknologi boleh canggih, tetapi hak dan martabat mahasiswa harus selalu dihormati. Baik, kita telah sampai di bagian akhir dari video edukasi ini. Mari kita rangkum apa yang telah kita pelajari bersama. Pertama, Automated Online Proctoring adalah sistem berbasis AI yang mengawasi ujian online secara otomatis tanpa pengawas manusia secara langsung. Yang kedua, sistem ini bekerja melalui kamera, mikrofon, pemantauan layar, verifikasi identitas, dan laporan AI otomatis. Ketiga, manfaatnya mencakup keadilan penilaian, kredibilitas ijazah, verifikasi identitas, dan laporan AI otomatis. Ketiga, manfaatnya yang mencakup keadilan penilaian, kredibilitas ijazah, mendorong belajar yang nyata, dan menjaga reputasi universitas. Keempat, privasi mahasiswa dilindungi melalui ekskripsi data atau akses terbatas, persetujuan tertulis, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Pesan terakhir saya, Automated Online Proctoring bukan alat untuk mencurigai mahasiswa. Ini adalah alat untuk menghargai kejujuran mereka. Karena pada akhirnya integritas adalah investasi terbaik yang bisa kita berikan untuk masa depan kita sendiri. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.